Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Saya akan kembali lagi pakai Google Pixel sebagai rakyat biasa ya. Oke teman-teman, kali ini mungkin sharing-sharing aja ya. Alasan-alasan kenapa saya pakai Google Pixel dan kenapa Pixel 7. Terus ada apa nih yang baru di Pixel 7? Ini kan saya pakai sekarang di Android 17 ya. Jadi ini sudah yang terbaru. Ini ada update lagi sebenarnya. Ini sambil saya charging ya. Saya pakai chargernya Ugreen. Ini update bulan Juli, patch bulan Juli. Bagaimana kondisi Pixel 7? Nyawanya masih amankah di 2026? Terutama unit-unitnya sekarang susah nggak nyarinya. Terus kalaupun dapat, rata-rata kondisinya bagaimana sih? Oke, kita mungkin bahas lagi flashback ke spesifikasinya ya. Google Pixel 7 itu HP menggunakan Google Tensor ya, generasi kedua. Yang pada saat itu generasi pertamanya itu dapat banyak komplain lah ya. Performanya kurang bagus, terus gampang panas, dan sederetan komplain lainnya yang mana memang dari awal Google memberikan isyarat bahwa chip Google Tensor ini tidak mengedepankan performa, lebih kepada processing AI dan lainnya. Tapi kan processing AI dan lainnya juga harusnya sih tidak mengorbankan yang namanya cepat panas dan lainnya ya. Harusnya ya yang bikinnya yang bagus sekalian lah, yang adem. Nah di Google Tensor yang kedua ini awal-awal juga masih sama sebenarnya, masih ada isu panas dan lainnya, sederetan komplain yang itu juga ada di Google Tensor 1. Jadi perbaikannya di Google Tensor 2 ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Hari ini saya pakai Google Pixel 7. Samsungnya udah saya jual teman-teman, karena ada satu kebutuhan. Akhirnya saya downgrade ya ke Pixel 7 karena pilihan yang cukup aman. Oke, sejauh ini saya tidak mengalami keluhan panas dan lainnya ya. Menurut saya Android 17 ini sudah cukup membantu untuk menstabilkan kinerja dari Pixel 7 ini dan mengoptimalkan Google Tensor G2. Menurut saya Google Pixel 7 series terutama ya, 7, 7a, 7 Pro itu bisa menjadi pintu gerbangnya, pintu awal untuk nyobain Pixel. Karena harganya sekarang ya udah 3 jutaan aja. Nah ini saya dapat di Facebook, di iklan Facebook ya. Jadi kalau yang tanya linknya, belinya di mana bang? Minta linknya. Untuk saat ini saya belum punya referensi link yang secara spesifik unitnya masih bagus dan lainnya. Tapi kalau kalian misalnya mau cari toko-toko yang masih jualan Pixel, ya ada Urban Cell, ada Minion kayaknya masih jualan, ada Golden, dan juga beberapa seller lainnya yang baru-baru ini. Ada juga, kalian cek-cek aja stoknya. Yang paling awet menurut saya tuh yang dari lama ya pemainnya adalah Orange Shop ya. Orange Shop ini adanya di toko ijo ya. Kalau di Shopee kayaknya stoknya tuh sedikit banget. Kenapa saya pakai Pixel 7 lagi? Ya alasan utamanya karena ada satu keperluan yang saya membutuhkan budget cukup banyak. Jadi saya jual S24-nya, S24 FE. Lalu saya ambil setengah budgetnya untuk beli Pixel 7 ini. Dan kenapa pilih Pixel 7? Kenapa nggak Pixel 8? Kalau Pixel 8 masih di angka 5 jutaan ya, di Semarang terutama. Kalau ini saya dapat di angka sekitar 3,6, 3,7. Rata-rata segitu ya, tinggal dinego aja ya kalau di Semarang. Kalau 7A sebenarnya lebih murah. Itu di 3,3 biasanya. Kalau dinego ya dapatlah 3 juta pas biasanya dapat. Nggak sadis ya saya kalau nego. Cukup dikurangin lah, yang penting kurangin 100 nggak apa-apa. Ini video sinematik atau video blur di Pixel 7. Setelah kemarin pakai Pixel 8 Pro dan S24 FE, tentu ada perasaan kurang nyaman melihat video blur di Pixel 7 ya. Ya karena downgrade, tapi masih sangat cukup untuk diupload di media sosial. Karena kompresi di sosmed kayak Instagram juga Full HD 30 fps. Nah, ini di Full HD 24 fps. Cukup tajam sih gambarnya. Untuk layarnya ini di 90 Hz, jadi belum 120.
Kalau kemarin saya pakai Samsung S24 FE, Google Pixel 8 Pro tentu ngerasain agak sedikit downgrade untuk kemulusan scrolling dan lainnya, tapi it's okay setelah 2-3 hari nggak ada masalah sama sekali. Ya biasa-biasa aja ya, di Full HD Plus ini ya. Jadi ya layarnya udah oke sih, cuman ya ini nih bezel bawahnya. Ini layar orinya kayak gini ya memang ya, jadi jangan kaget kalau yang loh kok bezel bawahnya nggak simetris bang, apakah layar yang saya dapatkan KW atau apa? Enggak, memang dari awal Pixel yang seri Pixel 6, Pixel 7, bahkan Pixel 8 juga bezel bawahnya masih cukup tebel ya. Ya lainnya meskipun lainnya tebel tapi memang nggak simetris. Baru di Pixel 9 itu udah mikirin desain di Google-nya. Nah berikutnya tentang RAM-nya, ini RAM-nya saya yang 8GB, yang penyimpanannya di 128. Ya gini-gini lah, jadi spesifikasi umum aja ya. Nah untuk Android-nya ini saya sudah berada di Android 17 5 Juni. Nah sekarang lagi diupdate ini ya ke patch Juli. Jadi performanya ini bisa saya laporkan yang 5 Juni ini udah oke banget menurut saya. Walaupun ya nggak banyak ya customisasi dan lainnya. Jangan harap kalian mendapatkan customisasi yang wow di seri Pixel. Rata-rata memang base banget nih, basic banget ya. Jadi ya terima apa adanya aja kayak gimana. Nah baru nih desain-desain kayak gini base-nya dari Google nanti akan di custom oleh brand-brand lain kayak Xiaomi, Samsung, terus Oppo, Vivo gitu ya. Baru mereka merecreate lagi supaya lebih fresh mungkin ya, lebih menyenangkan. iPhone look nggak sih kalau mereka itu. Ya intinya gitu, di Android 17 ini tidak ada bug ataupun yang menyulitkan penggunaan harian sejauh yang saya pakai ya. Semua aplikasi support ya, setidaknya ini nih aplikasi daftar yang ada di HP saya ya, nggak yang aneh-aneh sih, cuma untuk kerjaan, terus belanja-belanja, keuangan, lalu game cuma satu aja, ini Mobile Legends ya, ojek online untuk transportasi saya kalau bepergian di kota-kota, layanan nonton streaming dan lainnya ya, it's okay, nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan normal. Lalu kameranya gimana? Nah ini tentu yang menjadi pertimbangan saya ketika downgrade kemarin. Nah salah satunya adalah ini nih kameranya ya, walaupun di sini ada perasaan tidak nyaman ketika menggunakan kamera Pixel 7 itu ultrawide-nya memang hanya 0,7x ya, atau 0,7 kali. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ya zoom out-nya itu ya nggak terlalu luas POV-nya ya. Jadi kayak nggak pakai lensa ultrawide sebenarnya, rasanya seperti itu. Apalagi kalau udah pegang Pixel 8 Pro yang 0,5, terus iPhone 13 mini yang 0,5 juga. Rasanya pakai ini 0,7 itu sempit banget rasanya. Jadi komposisinya agak kurang bisa untuk mengambil angle-angle yang lainnya. Lalu untuk zoomnya, nah tentu ini yang paling kerasa downgrade ya. Zoomnya itu yang optimal menurut saya ya hanya di ya 5 kali lah mentok nih. 5 kali itu masih oke sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang kayaknya tuh ya udah kayak cat air ya. Kalau 5 kali kita zoom dikit udah kayak cat air, tapi masih berterima lah untuk dilihat di layar, diupload di sosmed masih oke. Ya kalau udah nyobain Pixel 8 Pro dan kemarin S24 FE tentu ini kerasa banget. Jadi kayak wah, lensa tele itu ternyata menyenangkan sekali, walaupun fungsinya tuh nggak selalu kita pakai ya. Ya kadang bagi sebagian orang mungkin itu penting banget, tapi saya punya lensa tele itu ya pakai tapi nggak yang butuh-butuh banget sebenarnya, tapi bagus. Ya untuk spesifikasi videonya ya masih bagus aja sih Pixel 7 series itu. Bahkan menurut saya Pixel 6 juga udah oke aja. Untuk harganya ya Pixel 7 itu udah 3,5 jutaan, 3,7 bergantung kondisi. Setelah tanjakan yang ekstrim, kita langsung masuk jalur hutan pinus yang cukup landai. Kalau ini beneran landai ya. Ini POV kamera depan pakai resolusi 4K 30 fps. Nggak bisa seluas di Pixel 8 Pro dan S24 FE ya, tapi dengan satu tangan seperti ini udah oke sih. Baterainya Pixel 7 gimana bang? Jadi untuk informasi awal, baterai ini
Baterai health-nya ya 92%, terus cycle count-nya di 800-an. Mengingat tahun rilisnya, itu berarti menandakan baterainya masih ori, masih bawaan. Karena kalau udah ganti biasanya CC-nya cukup rendah. Ini CC-nya udah cukup tinggi. SOT yang saya dapatkan di 3 atau 2 hari pertama itu 5,5 sampai 6,5 jam. Kombinasi wifi seluler. Kalau full seluler, hari ini saya cas penuh tuh jam 12 siang. Tapi karena tadi sepanjang jalan saya ngerekam untuk jadi satu video ini, sekarang mau pukul 5 sore ya, hampir setengah 6, itu tinggal 30%. Saya lupa masukin mode pesawat tadi waktu rekam di bawah ya, karena masih butuh koneksi. Jadi bisa ditandakan kalau rekaman video dan foto itu memakan daya cukup banyak. Oke, bicara tentang Google Pixel lagi, buat teman-teman yang mau nyobain, ini saran saya ya, saran terpenting saya buat teman-teman yang mau pertama kali nyobain Google Pixel. Misal nih, kalian tinggal di kota-kota yang populasinya cukup banyak, di Pulau Jawa lah ya intinya, di kabupaten kah, di kota kah, saya sarankan nyari dulu di Facebook nih, deket-deket kalian tinggal cari COD-an gitu ya, cek unit. Ngecek unit Google Pixel gimana bang? Nggak usah bingung-bingung. Ya secara umum aja kayak HP-HP lainnya. Kalian cek secara fisiknya, apakah semuanya rapat ya, apakah nggak ada kayak bekas pembongkaran, apakah ada lem-lem yang aneh ya. Biasanya kan kalau yang sudah dibongkar itu kan dilem lagi tuh. Nah kalau yang pengerjaannya buruk, lemnya akan kelihatan. Tes semua hardware fungsional. Mulai kalian harus bawa power bank ya buat ngecasnya. Dicas dulu apakah masuk arusnya optimal, apakah layarnya jadi aneh nggak kalau menerima daya dari bawah sini. Lalu dicek juga koneksinya, konektivitasnya ya, wifi, terus selulernya, bluetoothnya, hotspotnya, dicekin semua. Lalu setelah itu baru masuk ke perekaman, cek audio. Nah, kalian ke perekaman suara, cari aja di situ aplikasi perekam suara. Setelah itu tes mic-nya. Mic-nya ini ada dua ya, mic yang bawah sini sama mic yang atas sini. Di belakang juga ada noise cancellation-nya kayaknya di sini. Dites semua. Kalau oke, berarti oke, nggak ada masalah ya. Lalu tes kameranya. Tes kameranya ya sederhana aja. Autofocusnya gimana nih? Lari-lari nggak? Ketika kalian tempelkan objek yang dekat, kalian lepas pindah ke belakangnya cepet apa enggak? Ngeloknya cepet lama apa enggak kayak gitu ya. Lalu tes buat perekaman videonya. Apakah ada fokus yang geter ataupun stabilisasinya aneh, gyroskopnya aneh gitu ya. Yaitu dicek semuanya. Lalu ke kamera depan, kayak gini-gini ya. Dicek aja, normalnya seperti itu. Jangan lupa juga ngecek lampu flash. Ini lampu flashnya di Pixel tuh bisa di-adjust kayak gini ya. Nih, bisa naik redup sama enggak. Nah, itu dicek semuanya. Lalu yang tidak kalah penting ya tentu touchscreen-nya ya. Kalian coba di sini ngetik lah nyaman apa enggak. Getarnya tuh Google Pixel enak banget ya. Haptic feedback-nya nyaman sekali. Oh iya, kalian mungkin perlu install kayak semacam ini DevCheck ya. Kalian lihat misalnya nih saya mau ngecek baterainya bang, gimana nih? Nah, unit saya ini di siklus pengisiannya di 808. Wah, kok tinggi banget bang? Nggak apa-apa, justru kalau HP-nya usianya itu udah cukup sekarang 3 tahun mungkin ya, 3 tahun atau 4 tahun. Dengan siklus seperti ini, kalian bagi aja di rata-rata per tahunnya dapat berapa. Kalau misalnya udah dapat angkanya cukup gede, rata-rata per tahunnya misalnya 100 sekian, dan per bulannya itu mereka mungkin ngisi 15 kali atau 20 kali, berarti itu wajar HP dipakai. Kalau siklus ininya CC-nya ini ya terlalu rendah, misalnya baru 90 nih, HP-nya bagus banget nih, kayaknya masih awet, ya perlu jadi tanya juga apakah baterainya masih ori atau sudah ganti. Berarti kalau sudah ganti kan sudah bongkaran. Ya setidaknya seperti ini sebagai indikator aja, nggak perlu jadi patokan ya. Oh baterainya masih segini nih, 4000 sekian kapasitasnya, terus siklusnya segini. Dan dipakai, kalau punya saya ini
SOT-nya di 5 jam ya, 5 sampai 6 jam tuh masih masih dapat untuk kombinasi wifi seluler. Selebihnya sih ya it's oke aja. Nah, pilih Pixel 7 apa 7a? Kalau saya kenapa pilih Pixel 7 daripada 7a? Sebenarnya 7a lebih murah dan menurut saya kameranya itu agak sedikit lebih bagus ya. Karena dia 50 atau berapa megapiksel gitu ya, terus 0,5 sih di 7a itu. Tapi saya mempertimbangkan build quality teman-teman. Jadi back glassnya ini pakai Gorilla Glass Victus, depan juga pakai Gorilla Glass Victus. Sementara di Pixel 7a itu lebih apa ya, merakyat ya saya sebutnya. Dia memang pakai plastik ya belakangnya, polikarbonat. Dan saya sudah lihat beberapa unit itu mulai kusam di sininya. Ada kayak bekas jamur atau bekas casing yang lama nggak dilepas. Nah, terus samping-sampingnya juga sama seperti itu. Dan perlindungan layarnya bagian depan itu Gorilla Glass 3. Jadi ya nggak terlalu lebih tahan daripada yang Pixel 7 ini. Sebenarnya itu aja pertimbangan saya. Toh kamera dan lainnya ya udahlah cukupan. Bagi saya nih udah cukup untuk dokumentasi ya. Gimana ya, udah ya, yang penting dokumentasi ada aja itu, nggak terlalu yang gimana-gimana. Toh untuk urusan lain masih ada ponsel lain yang bisa saya gunakan untuk keperluan tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Agak kurang terstruktur memang pembahasan saya di video kali ini. Tapi yang jelas itu dia alasan kenapa saya pakai Pixel 7. Ya, karena satu dan lain hal. Berikutnya HP apa lagi? Mungkin masih ke Pixel lagi, mungkin juga saya mau nyoba-nyoba di Samsung lagi atau Xiaomi. Saya penasaran dengan Xiaomi 14 sebenarnya. Itu HP yang cukup menarik, compact juga. Setelah kemarin pakai S24 FE, pakai HP ini, wah, memang HP compact itu yang terbaik sih, nyaman. Kalau Pixel 7 ini menurut saya compact tapi nggak yang kecil-kecil banget sehingga untuk bernavigasi dan lihat konten jadi nggak nyaman. Nah, ini menurut saya komposisi yang pas. Itu aja teman-teman, siapa tahu informasi ini jadi bahan referensi buat kalian yang mau pengen nyobain Google Pixel di 2026 ini. Semoga kalian dapat unit yang bagus. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.